Kita langsung masuk ke dari selanjutnya. Semoga ini akhiran ya. Kita habiskan, semoga cukup waktunya. Di halaman 87. Ambil dia. Mengenal nun iwad atau nun wasol. Nun iwad atau nun wasol adalah nun kecil yang dibaca dengan harokat kasroh. Nun iwad terjadi apabila huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan hamzah wasal sehingga lafaz nun sukun dalam tanwin bunyi an-in pun itu tanwin dibaca menjadi huruf nun yang berharokat kasroh. Kalau dalam istilah tajwidnya ini, kalau dulu memang dia kita kenal itu namanya nun iwad, nun wasal, nun wiqoyah gitu ya kan. Nah kalau sekarang itu jarang sudah disebut dengan nun iwad, tapi di sini disebut namanya iltiqatus sakinain. Berarti berdasarkan bahasa Arab pertemuan dua huruf sukun. Berarti iltiqa ini namanya pertemuan dua huruf sukun. Apa tadi namanya? Nama lainnya nun iwad ya. Atau nun wasal kan? Hamzah. Oh, enggak. Artinya ketika dia wasal, maksudnya nun ini terjadi ketika dia wasal. Jadi huruf tanwin ini, tanwin itu kan dia fathatain, Dhammatain. kasratain, dhammatain. Ketika bertemu huruf sukun biasanya itu dia kalau nggak hamzah wasal tapi juga dia huruf sukun ya. Setelah hamzah wasal pasti ada sukun di sini. Ada juga tambah apa tuh namanya? Hamzah wasal, rata-rata hamzah wasal. Masih Ya, hamzah wasal dengan sukun. Perhatikan di situ di tabelnya. Yang bagian sebelah kanan itu dalam mushaf Madinah. Kalau pas dibacanya, biasanya kalau di Indonesia sudah cara tulisannya yang dibaca ini ya. Kan ada ayat, ada dibaca ya kan? Jadi tulisannya adalah khairon baru al-wasiyatu. Nah, ketika di sini pertemuan dua sukun, tanwin itu kan berasal dari nun sukun. Sukun kan? Betul. Bertemu lagi dia sukun, sukunnya lam sukun, ya kan? Alif lam komariah nih kan? Al-wasiyah. Nah, ketika dia bertemu dua sukun ini di dalam Al-Qur'an itu nggak boleh. Maka diberilah kalau ada dua iltiqo sakinain ini, kalau dia nggak dihilangkan hurufnya, nggak dipakai atau dihazaf atau nggak diharokata ini atau diberi harokat. Nah ini kasus ini namanya adalah diberi harokat ya, diberi harokat khusus yang tanwin saja. Ketika tanwin bertemu huruf sukun itu. Jadi ketika tanwin ini bertemu huruf sukun, maka nun sukunnya ini dihidupkan menjadi nun sukun itu kan nun an ya. Nun ini dijadikan kasroh. Jadi ni itu sudah rumusnya dari sana. Nun ini namanya nun iwad atau nun apa? Nun wasal. Jadi khairon al-wasiyatu dibaca khaironil wasiyah. Ya. Coba khaironil wasiyah. 1 2 3. Khaironil wasiyah. Selanjutnya lagi di lahwan sama infaqbu, maka dibaca menjadi lahwanim faqbu. 1 2 3. Lahwanim faqbu. Seperti itu ya, jadi perhatikan tulisannya ya. Cara bacanya di samping. Kalau di mushaf Indonesia sudah diberi nun iwad ini ya kan? Tapi hati-hati di mushaf paling biasanya kalau tawaqif yang pengalaman Anda ini kadang lupa. Kalau itu adalah ada dibaca dia nun iwad, harus diberi nun iwad atau nun wasal, ya kan?
Yauma idzinil haqq. 1, 2, 3. Yauma idzinil haqq. Ya. Berikutnya lagi dikata qaumul lutin sama al-mursalin. Nah, itu ciri khasnya seperti itu. Maka kalau dibaca di sini diberi lagi nun asroh. Qaumul lutinil mursalin. 1, 2, 3. Qaumul lutinil mursalin. Sama berikutnya adun dengan al-mursalina, maka dibaca adunil mursalin. 1, 2, 3. Adunil mursalin. Berikutnya lagi kata illa ifkun dengan iftarahu, ya. Maka dibaca illa ifkun iftarah. 1, 2, 3. Illa ifkun iftarah. Oke, seperti itu ya. Paham sampai sini? Jadi jangan lagi dibaca illa ifkun. Bingung, jadi iftarohu diberi harokat seperti itu, tidak harus diberi maka tanwinnya ini dirubah menjadi kata ni, ya, diberi harokat kasar. Itu sudah rumusnya dari sana. Namanya apa nun kecil ini? Nun iwat atau nun wasol. Paham sampai sini? Nama tajudnya apa? Nama nunnya? Nama hukumnya? Iltikosi. Paham ya? Nama nunnya nun. Oke. Sudah bisa bedakan? Jadi kalau ditanya misalnya bedah khaironil wasiyah, kenapa dibaca khaironil wasiyah? Karena ada iltiqo sakinain. Itu aja. Jarang dia bilang nun iwat atau jarang seperti itu. Paling itu, nama nunnya apa? Nah, kalau ditanya nunnya apa? Nun iwat atau nun wasol. Paham ya? Mudah toh? Yang gue latihan ini sudah tadi sejam. Berikutnya sekarang pada halaman selanjutnya. Paham kan? Ada pertanyaan? Ada yang pertanyaan enggak? Nggak ada, ini gampang. Kalau Berikutnya, nah ini kaidah membaca mad jaiz dari jalur thayyibatun nashr. Nah di sini kita kan kalau jalur kita asyitibiyah. Jadi di riwayat Hafs itu ada juga jalur thayyibatun nashr, ya. Tapi saya juga belum mempelajari ini, cuma perbedaannya. Nah di sini di metode ini itu dia menjelaskan perbedaannya antara, saya bacakan dulu. Seorang qari jika ingin membaca mad jaiz munfasil dengan 2 harokat dan wajib muttasil 4 harokat, maka dia harus mengikuti kaidah-kaidah yang didasarkan pada riwayat Hafs qiraat Asim dari jalur thayyibatun nashr. Nama kitabnya ini Al-Misbah, ya. Sekarang perbedaannya antara asyitibiyah dengan thayyibatun nashr ini adalah yang pertama, membaca huruf qad saja pada ada 4 sini ya, 1, 2, 3, 4 yang kita pelajari kemarin. Kalau kita kan bacanya asyitibiyah wayabasuku, ya kan? Huruf sin. Kalau dia hanya dibaca sod, ya sod aja. Jadi wayabasuko. Jadi ketika dia membaca wayabasuko berarti dia memakai jalur thayyiban ini ya. Berarti dia thayyibatun nashr ini dia memakai jalur itu. Ketika dia, maka dia harus wajib jaiznya itu dia 2 harokat, nggak boleh 4 harokat. Oke? Baik, berikutnya lagi. Jadi kalau ada orang bacanya dia 2 harokat mad jaiznya, maka dia pakai jalur ini. Kalau kita enggak, kita bacanya enggak jalur ini. Paham nggak ini? Ini hanya membedakan bahwa riwayat lain ini salah satu contoh selain asyitibiyah ada juga, yaitu thayyibatun. Misalnya seperti di rumah Al-Qur'an ini Ustaz Said, ya, ada muridnya. Di sini misalnya Ustaz Yamin, Ustaz Deyu, ya, gitu, berarti gitu, ya. Nah, cuma yang terkenal ini Ustaz Yamin karena lebih muda. Nah, kalau Ustaz Deyu ini dia simple, dia harus memakai mad jaiznya dia 2, jadi ada perbedaan. Kalau ketika dia di kata wayabasuku itu di sini pakai pakai huruf sod, sedangkan sin, sedangkan di satunya sod. Jadi itu perbedaannya. Ini perbedaannya. Jadi sekedar pengetahuan saja nih, nggak usah dipusingin ya. Oke, kita lanjutkan lagi baca. Sama juga di sini di surah Al-A'raf 69 itu juga dia dibaca soda. Jadi baspoh bukan baspoh.
sama al-ghaisya juga ya, ghaisya juga bimusaitir ya. Kalau kita kan bimusaitir ya. Nah, Syaitir. berbeda dengan apa surah At-Tur 37. Kalau kita ini kan ada dua ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau kita ada dua, bisa musaitirun, bisa juga al-musaitirun. Jadi bisa soda, bisa sin. Tetapi kalau di riwayah Thayyibatun ini dia memakai sin, tidak memakai soda. Itu aja perbedaannya. Ini hanya membedakan saja. Berikutnya lagi untuk membaca ibdal, membaca dengan ibdal dibaca 6 harokat saja pada surah ini. Kalau kita kan kemarin ada bisa dibaca tafsil kan? Kalau dia nggak dibaca tafsil, dia dibaca 6 harokat atau ibdal. Ibdal ini artinya mengganti. Itu kan pertemuan dua hamzah. Sudah Anda jelaskan kemarin kan? Yang baru terima aja Bu ya. Kemarin kan kita baca Az-Zakarain ya kan? Az-Zakarain kan? Tetap dibaca dengan dia taksil. Nah, tapi kalau di jalur Thayyibatun ini dia enggak, dia tetap dibaca ibdal. Ibdal itu mengganti hamzah kedua diganti menjadi mat. Ketika dia mat ini bertemu dengan sukun atau tasydid dibacalah 6 harokat. Ini nggak ada. Ya kan? Oke, kita skip aja nih ya. Berarti dia bacanya 6 harokat saja. Berikutnya lagi, yang ketiga mengidghamkan huruf. Yang pertama huruf sa dengan huruf zal. Jadi yalhaz zali diidghamkan. Jadi tidak boleh dia yalhaz zalika. Kalau kita asytibiyah itu izhar. Jadi yalhaz zalika, zalika. Sedangkan jalur ini dia harus idgham, maka diberi dia tasydid. Kalau kita kan enggak, sukun kan taknya. Nah, jadi di sini dibacanya sama kalau di kata ba sama mim, ini kita sama yurkam ma'ana, kita bacanya idgham. Yang berbeda kita ini kalau nggak salah dihar yalhaz zalika. Silakan kalau nggak percaya buka di Al-A'raf 176 untuk meyakinkan. Oh, nomor 3 sekarang. Silakan ditulis ya, ditulis perbedaannya itu saja. Jadi kalau misalnya kita mau baca mat 2 ajais 2 harokat harus tahu kaidahnya ini dulu. Ketika ketemu-ketemunya harus baca ini, nggak boleh dibaca sin. Paham? Misalnya kita mau nih, biar cepat baca 2 harokat boleh, biar cepat khatam gitu kan. Tapi harus tahu kaidahnya, kaidah umum ini. Perbedaannya. Ya, sudah lihat sukun toh? Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau irkam mana kita sama tetap diidghamkan. Berikutnya yang keempat, Tawassul. Ishmam. Nah, di sini kalau kita kan ada dua, ada ishmam dengan ada rum, ya kan? Nah, kalau dia Thayyibatun Nashr ini dia hanya ishmam saja. Sama cara baca ishmamnya sama. Kenapa Putri? Paham ya? Perbedaannya ya. Berikutnya lagi untuk wajib sakta. Nah, di sini kalau kita kan wajib sama ini kayaknya. Di Al-Kahfi kita juga ketika wasol wajib sakta. Dia juga wajib sakta. Sama berarti ya. Oke, wajib sakta sama, ini nggak usah dibahas. Berikutnya lagi yang keenam, dibaca tawasud dengan panjang 4 harokat di huruf ain. Jadi kalau kita ada 2 wajah. Ini perbedaan aja sih. Kalau asytibiyah boleh 4, boleh 6 khusus ainnya. Kenapa dibaca kemarin boleh 4? Masih ingat nggak? Kenapa boleh dibaca sejarah yang terlama? Kenapa? Yang baru nggak apa-apa, nggak bisa jawab. Yang lama-lama ini? Masih baru. Baru. Masih ingat? Dewi masih ingat? Ustadz Yamin? Karena dia huruf lin. Jadi lin ini jadi boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Kalau yang lain kan dia mat kan? Ya kan? Matobili ya kan? Tapi dipanjangkan ya, jadi 6 harokat. Nah, jadi kalau di Thayyibatun ini dia bacanya dia enggak 6, tapi dia 4. Kalau kita boleh 4, boleh 6. Yang lebih afdol kita 6. Tapi boleh juga 4. Kemarin kita sudah bahas gitu kan? Ada 2 wajah gitu kan? Ini perbedaannya. Oke? Lanjut ya. Wajib sakta. Berikutnya membaca ro dengan tafhim ketika wasol pada
dibaca apa tafkhim, jadi dia harus fi'in. Enggak, kalau kita tadi huruf ro sukun Biru. sebelumnya dia Biru. kasroh, setelahnya ada huruf istilah kecuali tapi tidak berharokat kasroh, maka dibaca tafkhim. Tapi kalau dibaca kalau dia berharokat kasroh huruf istilahnya boleh tafkhim, boleh tafkhim. Jangan-jangan lupa ini. Masih ingat? Ya, makanya anak suruh catat kemarin, ya. Berarti apa? Kalau jalur asyitibiyah itu dua wajah, boleh tebal, boleh wasol. Tapi ketika boleh tebal, boleh tipis ketika wasol ya. Kalau wakof sama-sama tebal. Tapi kalau jalur thayyibatun dia nggak boleh tipis, dia harus tebal. Nah ini sudah dikatakan dia harus tafkhim atau tebal. Nah jadi untuk mempelajari ini kalau kita mau membaca mad jaiznya itu 2 harokat, mad wajibnya 4 harokat, jangan 5. Jadi dia ini menentukan. Kalau kita baca boleh kita baca ini asal kita hafal nih perbedaannya. Karena kita pakai mushafnya mushaf asyitibiyah, ya kan? Kecuali memang kita beli ada thayyibatun mushaf ini kalau di rumah tuh karena saya sudah ambil sanadnya Syu'bah, jadi Al-Qur'an saya Syu'bah, beda. Tulisannya beda. Jadi beberapa seperti ini. Ya. Oke, baik, kita berikutnya lagi. Membaca dengan hazab. Nah, hazab ini membuang ya. Ketika waqaf, kalau kita tadi ada 2 wajah kan kemarin, Sanali. ya kan? Atani bisa juga dengan atan, ya kan? Masih ingat? Baru aja loh, bulan kemarin. Nah, itu kalau dia jalur thayyibatun ini dia dibuang, dia nggak memakai. Jadi ketika dia waqaf atan, tidak boleh atani. Kalau kita ada 2, asyitibiyah itu ada 2, atani atau atan. Ketika apa? Ketika dia waqaf, kalau wasol tetap dibaca. Paham? Baik, berikutnya lagi yang ke-9. Ini kita baca-bacakan saja nih. Menfathahkan huruf dode. Nah, kalau kemarin kita di dokfin ini kita ada 2 wajah, ya kan? Doma sama fathah. Kalau thayyibatun ini dia tetap fathah, nggak pakai doma. Berarti kalau ada yang membaca dia doma, berarti jalur asyitibiyah ya. Kalau dipakai fathah antara 2. Kalau enggak dia pokoknya dilihat ciri khasnya itu ya ini yang ada perbedaannya. Makanya dicatat situ perbedaannya, perbedaan dengan asyitibiyah. Kalau sama nggak usah ditulis, biar kita tahu. Gitu cara rumusnya. Ini rumus cara kalau kita membaca jalur thayyibatun. Yang lainnya sama. Berikutnya lagi mengizharkan huruf nun pada yasin. Nah, ketika kita menyambung ayat 1 dan 2, kalau kita kan di sini diizharkan. Kalau kita yasin ada idgham. Kalau kita sama kayaknya kita juga izhar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Enggak boleh yasin. Kalau kira lain ada didogongkan, ada didogongkan. Jadi kalau ini sama kayaknya, ini sama, nggak ada perbedaannya, sama kolam. Jadi kalau kita juga ketika wasol tetap dia diizharkan nun wal qalami wa ma yasturun ketika kita menyambung. Tapi kalau di riwayah lain selain tadi jalur thayyibatun sama asyitibiyah atau jalur lain itu ada juga membacanya dengan idogongkan. Jadi kalau kita baca jangan nggak boleh gini yasin, walaupun nggak boleh diidogongkan. Ketika kita menyambung. Berikutnya lagi nun, nah itu ada. Tapi kalau kita nggak, berarti sama ini. Jadi aman. Ini bacanya tetap diizharkan. Paham sampai sini? Kenapa? Iya kan? Apa bedanya? Jadi apa di situ? Gak ada yasin. Ada? Apa surah apa di situ? Yang yasin tadi. Lanjut aja saja itu buku Iya, apa apa namanya itu? bedanya? Kalau Karena bajakan terbitannya kan terbitannya beda-beda. kan kata saya di jalur thayyibat Hmm. itu. Mm-mm. Nah, di sini dia sambil 8 aja sudah. Oh, masya Allah, di sebelahnya nggak ada? Masya Allah. Ada sih tapi dia Oh, cetakannya aja tuh dia mungkin. Jelasannya aja saja tapi dia tidak masuk ke di kategori kaidah. Berarti
apa namanya apa ini penyusunannya kayaknya tuh. Coba boleh Ana lihat. Bukan saja. Ini memang Baru kan ya? sama-sama cetakannya 12 Tapi Desember tahun 2000 2011. berapa? Itu baru. Bedanya itu ini, Ustaz. Di sini ada tulisan harga 14.000 atau enggak. ringgit Malaysia. Kalau di sini enggak ada. Ini gratisan, Ustaz. Lain tahunnya dia. Beda. Tahun berapa yang ketemukan berapa ya? Sama beli sendiri beda. Sini sampai 8 ada. Kalau cetakannya sama. Ini saya sudah koreksi tadi. 13. Jakarta Desember 2011 sama. Kalau ini mana? Dia belum Ini balik. kan tadi kan saudara Susi kan udah saya potongan. Dia lari ke Kalau 86. dia kan sampai 8 aja kalau di jalur Dia ke 86. Kalau yang tadi itu sudah Dia selesai. ke halaman 8. 12. Berarti yang perbedaan-perbedaan aja. Karena kalau yang sama, makanya ini kan orang sama tadi kan. Bedanya aja beda. Ini ada Atan ini enggak? Ada. Harganya ada. Tapi yang asli nggak ada tuh. 86. Berarti yang beda-beda aja. Yasin tidak ada karena dia sama. Iya. Makanya gitu ya sudah paham. Itu ada ya. Kalau ini lain ini yang kita Iya, urus. semuanya. Diisyaratkan. Ya baik, bedanya berarti gini, berarti penerbit ini merevisi bagi yang sama aja. Kalau sama dia nggak dituliskan. Makanya saya bilang sama. Kalau ini diizarkan juga. Nah, makanya kenapa ditulis padahal ini sama dengan ya udah. Sudah dibahas di halaman sebelumnya, Ustaz. Itu lain itu Baik. memang jalan Astibia. Iya, Ustaz. Nanti bukan lagi. Ini harus jelasin kemarin tuh. Iya, itu Ini sudah. jalurnya. Berarti memang itu. Ah, ini memang kita pelajaran kemarin. Cuma ini perbedaannya yang kenapa di sini ada Yasin karena sama. Oh, Berarti oke. terbit, Boleh aja ya. berarti direvisi itu dibuang terbitan berikutnya yang sama nggak dipakai gitu. Paham ya? Paham, Ustaz. Oh ya sudah. Karena memang Asyitibia juga kalau menyambung itu dia harus dia diizahkan, nggak boleh didogongkan. Berbeda dengan Ali Imran. Kalau Ali Imran, dia iltiqo sakinah. Makanya hati-hati kalau kita mau menyambung 1-2 ayat awal-awal itu lebih wakaf aja kalau nggak tahu, ya kalau nggak tahu. Ya, Kalau ini kan cetakan ketiga ini ternyata. Ini yang kedua, Iya. 2014, ini 2022. 13 ini, Ustaz. Hah? 13. Coba cek di sini. Ustaz. iya sudah, nggak apa-apa nggak usah dipermasalahkan. Lah iya kita. Lah iya kita. 13 deh. Halaman tuh. Oke, kita lanjut aja yang sama yang beliau lagi berikutnya. Iya. Di hazaf membuang alif Nah, yang itu beda, Ustaz. terakhir Iya. apabila waqaf. Jadi di sini Al-insan. kalau kita kan salah sila itu ada 2, bisa salasil, bisa salah sila. Salasil. Kalau dia membuang berarti dia salasil. Itu aja bedanya. Berarti kesimpulannya tadi tuh ya, yang sama-sama nggak dipakai. Maksudnya boleh aja. Terlalu banyak gitu mungkin ya. Karena sama aja toh. Oke, sampai sini paham ya? Selain kaidah yang ada pada jalur tajwid nasyir, Yang ketiga nggak ada juga di strip. Salamku. Yang ketiga itu Yang didogongkan yang apa namanya apa? Tapi yang zal sama za itu. Tasa sama Ini za. ada ibdal, isman, tasawuf, Oh iya dan sudah. tafsir. Kita jadi karena ini yang berbeda. Iya, makanya saya bingung Ustaz itu. Mana? Sobat ya, gitu. Selain kaidah yang Walaupun pada semuanya jalur ada, dan nasab yakin bisa. di atas kaidah-kaidahnya sama dengan sesuai dengan jalur sudut dia. Oke, berarti yang lainnya sama. Baik, 2024 itu. kita sudah paham ini ya. Aneh paham Ustaz. Itu aja bedanya. Kalau mau mempelajari Soyibah Tunasab ya harus tahu perbedaannya. Tapi kalau misalnya enggak, dia skip aja. Ini pengetahuan saja bahwa itulah perbedaannya Syatibiyah dengan Soyibah tadi ya. Sekarang kita kaidah seputar bacaan mat. Jalur Syatibiyah dan Soyibah Tunasab sama ini kayaknya. Baik, kita lihat di situ. Masa saya juga yang harus bukakan? Nah ini mat ini dia punya tingkatan di sini ini paling belakang lihat 92 tingkatan mat yang paling tinggi. Kalau kita guna akmal matakun ya kan, yaitu apa? Nun sukun, min sukun sama idoghomi guna jenis atau idoghomi mimi itu kan akmal matakun paling tinggi. Nah mat juga punya tingkatan murotib mat ya. Nah, yang pertama adalah yang paling tinggi itu mat lazim 6 harokat. Lazim. Ya. Yang kedua mat wajib mutasil. Berapa? Karena 4 atau 5, silakan ditulis. 4 4 atau 5. Kalau Lazim lazim 6 dia 6. harokat. Kalau dia atau 6. wajib Betul wajib atau mutasil dia itu 4 atau 5. Ini kita Asyitibiyah ya.
Baik, berikutnya lagi mat alif sukun 2 atau 4 atau 6. Nah, paling tinggi itu dia 6. Wajib. Kalau wajib mutasir ini kalau wakof dia tambah 6 ya. Nah, silakan. Tambah lagi sebelahnya kalau wakof 4 atau 5 atau 6. Kalau lazim wakof atau wasal tetap 6. Kalau mat alif sukun ya pasti karena terjadinya dia sukun ya wakof ya. 2 atau 4 atau 6. Kalau jaiz munfasil itu dia 2 jaiz munfasil 4 atau 5. 4 atau 5. Kalau dia wakof dia 2. Lebih pendek. Kalau mat badal 2. Nah, itu perbedaannya. Catatannya perhatikan, apabila ada 2 penyebab mat, maka penyebab mat yang dipakai adalah penyebab yang paling kuat. Nah, oke, kita lihat sekarang di sini grafiknya. Mungkin nggak nyambung, bingung, tapi kita sudah baca tadi itu ya. Ini agak membingungkan bagi yang kurang menguasai mat, tapi kalau sudah menguasai mat enggak. Jadi yang membingungkan sabar. Baik, di sini baik. Kita mulai lihat di kolom pertama, sama nggak di situ? 2 mat yang berkumpul. Pertama muttasil, ya berarti muttasil ini wajib muttasil. Sama kedua alif disukun berarti ya. Oke. Ketika kita bertemu, saya tulis dulu as-sama. Biar agak enak. Ini pahamin ya. Kita baca Al-Quran, kita wakaf pada kata yang kebetulan kata itu dia mempunyai jadi satu pertemuan matnya. Pertama kita as-sama tadi ya. Wajib tadi berapa? Wajib mutasil 4, 5, 6. 4 atau 5 kalau wakaf. Ini ketika wakaf ini kayaknya 4 atau 5 atau 6. Kalau alif disukun? Alif sukun 2, 2, 4 atau 6. 2, 4, 6. Padahal baca. Saya tulis lagi di bawahnya ini asam. Sama 1, 2, 3, 4. Ini ketika kita berhenti. Sama. Ini kita kalau dilihat dari ciri khasnya ini pasti sudah mutasil kan? Karena mat bertemu hamzah dalam satu kata. Ketika dia berhenti, ya kan? Di sini dia berapa? 4, 5 atau 6. Mat alif sukun dia 2, 4, 6. Sekarang alif sukun sama wajib mutasil tinggi mana? Biar tadi yang tadi belakang. Wajib 2. Jadi ketika misalnya kita membaca mat alif disukun 2, kita baca hadar cepat, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kebetulan ketemu kita di akhir kata atau kita wakaf di kata ini, nggak mungkin ya dibaca 2 karena yang paling tinggi berapa? Yang paling tinggi apa? Wajib. Berapa paling rendah wajib? 4. Ini kita ke wakaf berarti 4. Berarti ketika kita bacanya 2, maka ketika bertemu ini, kalau mat alif sukun kita baca 2, Bismillahirrahmanirrahim, 2 aja kan? Ketemu mat ini nggak boleh dibaca 2, berarti harus dibaca 4. Nyambung nggak ini? Jadi di sini as-sama. Padahal ini kan alif disukun. Kalau kita berhentikan ketika mat bertemu huruf yang disukunkan, namanya mat alif disukun, berarti bertemu 2 mat ini. Pertama matnya ini adalah ketika dia wasal atau wakaf dia tetap wajib muttasil, ya kan? Tapi ketika dia berhenti, kaidahnya juga masuk alif disukun. Apa mat alif disukun? Ketika mat bertemu huruf disukunkan karena wakaf, ya kan? Ini kan kita sukunkan as-sama. Maka ketika bertemu 2 ini, kalau kita bacanya alif disukun itu 2, maka berhentinya nggak boleh 2. Karena dia paling terendah, yang paling tertinggi adalah mat wajib muttasil. Berarti apa? Berarti dia harus tetap yang terendah yaitu 4. Bagaimana kalau kita baca 4? Sama, harus samakan dia juga 4. Bagaimana kalau kita bacanya pelan? Yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim 6. Apakah
kan juga 6. Ya, dia juga ikut 6. Karena apa? Sama, dia ada 6. Makanya dilihat di situ, ketika dia 4, maka dia sama 4. Ini harus yang ngikutin ini. Siapa yang tinggi, siapa yang kuat itu yang menang kan? Sama. Berarti tingkatan wajib itu dia lebih tinggi, makanya di sini 4. Dia membacanya alif lisukun paling tinggi itu 6, makanya dia ini di sini ikut juga 6. Nggak boleh kalau dia alif lisukunnya misalnya dia 6 baru 2. ininya dibaca, dia pilihannya ini. Ya. Bacaannya dia 4 nggak boleh, di sini 4 nggak boleh. Atau bacanya 5 nggak boleh. Karena apa? Dia harus lebih Tinggi. mengikuti dia yang mana tinggi. Kalau dia di sini tinggi, berarti ini otomatis yang tinggi juga. Paham gak ini? Sama. Kita masuk lagi ke lain. Jadi bingung juga saya lihat wajah-wajah kalian. Seperti wajah kalian bengong begitu. Wajah membingungkan. Ya sudah, pokoknya gini, intinya kalau ada mat kayak gini jangan sekali-sekali. Makanya paling aman itu kita membacanya alif lisukun tuh 4 harokat. Kenapa 4 harokat? Jadi tidak bingung seperti ini. Tapi kalau berani 2 harokat ketemu kayak gini dapat nyambung. Karena apa? Maksudnya dibaca. Padahal ini kan ketika wakaf juga dia termasuk alif lisukun kan? Kayak gitu ya. Jadi dia harus lebih tinggi. Nah berikutnya lagi. Biasanya ada sambal. Mana ini? Ada sambal. Oke, sekarang lihat kolom kedua ketika dia membacanya. Kita ambil dari mat wajib ini tadi dibaca 4 ya. Sekarang bagaimana kalau dia dibaca 5? Ya kan? Dibaca 5. Jadi ketika dia wakafnya dibaca 5, berarti perhatikan di situ kolomnya. Kalau dia bacanya alif lisukun dia 2, ya kan? Dia 2. Tapi ketika ketemu di sini dia wakaf, dia harus ngambilnya apa? Dia karena 5 ambil berarti dia 5. Karena dia bacanya 5. Ya. Ketika dia 4 harus tinggi dari ini kan alif lisukun ya. Ini mutasil. Tasir. Nah, ini mutasil. Ketika dia bacanya 5, maka dia alif lisukunnya perhatikan di situ yang bagian kedua. Mana perhatikan? Sini 2. Ya berarti dia di sini kalau 2 berarti dia harus 5. Kalau 4 bagaimana? Perhatikan di kolom berikutnya. Kalau dia juga misalnya dia bacanya 4 karena dia di sini memakai dia minimal 5, maka di sini tetap 5, nggak boleh 4. Karena dia lebih awalnya terendahnya dia 5. Anu ulang lagi, mat wajib mutasil ini kan ada 2 pilihan. Kalau dia ndak 4, 5. Yang paling kuat adalah mutasil daripada arid, ya kan? Ya sudah. Ketika kita berhenti di sini, meski basmalah kita arid sukun kita 2, tapi kita memakai ini adalah 5, ya kan? Maka di sini dia harus membacanya 5. Terus bagaimana kalau dia alif sukunnya basmalahnya itu dia 4? Maka dia di sini harus 5 ngikutin. Ya, paham ya? Nah, nggak boleh 4 karena dia paling minimal 5. Jadi dia harus 5. Kalau alif sukun 6 kan tinggi daripada mutasil kan 5, maka di sini ikut juga 6 karena dia punya 6. Nggak boleh dia rendah dari alif sukun, nggak boleh dia rendah. Paham sudah nih? Alhamdulillah senang kalau wajahnya kayak gitu, bisa jawab. Baik, seperti itu ya pilihannya. Itu baru mutasil. Bagaimana dengan jaiz? Hapus ya. Jaiz mufassir. Satu deh. Dosa. Nah, Kamu itu kayaknya banyak sekali lingkarannya itu. Pantas cepat habis. Speedo. Sudah dengar. Oh ya Allah. Lamanya Ustaz Dedi menghapus saja. Ngomong.
Nah itu kalau dia wajib mutasil bertemu dengan mat arif sukun, paham ya? Pokoknya yang mana dia dia pokoknya ngikuti yang di mat wajib mutasil tadi. Kalau dia minimal paling rendah 5, ini nggak boleh melebihi apa tuh namanya, dia harus ngikutin ini, ya kan? Kalau kalau dia 6, pasti dia ngikutin, aman aja ya kan? Oke baik, berikutnya perhatikan di sini yang ke B. Penentuan mad jaiz munfasil dengan mad badal. Nah, perhatikan mad badal sama munfasil tinggian mana? Munfasil kan? Mad badal. Mad badal terakhir ya. Mad jaiz munfasil. Berapa panjangnya mad jaiz munfasil? 4 Mad jaiz munfasil. atau 5 kalau badal? 2 aja kan? Baik, ketika kita waqaf di sini perhatikan di kata waja'u ya, waja'u abahum itu kalau wasol aman, kalau wasol. Bagaimana kalau dia waqaf? Waqaf di kata waja'u 2 harokat kan? Ya kan? Maka dia di sini tetap 2 harokat. Tapi ini aman sih karena kalau jalur asitibiyah dia tetap 2. Ini kalau riwayat lain sih, riwayat lainnya. Baik, kita lihat di sini. Saya tulis dulu wajah. Waja'u abahum. Ketemu abahum. Nah ini kan namanya apa namanya, mad jaiz munfasil bertemu hamzah terpisah, hamzahnya di kata lain. Ketika kita waqaf di sini, wajah di sini waja'u ini panjang dulu kayaknya wajah ini. Iya. Waja'u ini kan apa? Kalau u itu apa? 2 harokat. Hamzah panjang apa namanya? Mad apa? Badal. Kalau hamzah a i u itu badal ya. Nah ya, ini badal kan? Tapi kalau di riwayat lain kan kalau kita di sini berhenti, kita sama aja. Jaiz apa namanya? Oh enggak. Mad badalnya di sini perhatikan. Saya jadi bingung juga mau menjelaskan, ulang dulu ya. Ketika dia misalnya mad arif sukun, mad arif mutasil sama badal. Ini ada riwayat juga sih. Dengan mutasil. Oke baik. Sekarang perhatikan dulu. Ini kalau mad badal yang lebih dari ketemu dengan hamzah namanya apa? Yang aduh ini riwayat lain sih, bingung jadinya saya mau menjelaskan. Baik. Tapi ini riwayat lain kalau ya, badal paham itu dia ada 4, ada 5. Ya, kalau kita tetap 2. Jadi apalagi kalau kita cuma 2 berhenti di sini, jaiz sama badal dia tetap 2. Jadi waja'u kita bicara aja riwayat lain ya. Riwayat lain itu mad badal itu dia ada 2, ada 4, ada 5. Jadi ketika dia di sini badal sama jaiz jaiz itu ada 2, ada 4, ada 5 ya. Ya kan? Kalau kita 4 sama 5 doang, ya kan? Badal seperti itu juga. Jadi perhatikan di sini ketika dia ketemu 2 karena dia tuh tinggi apa namanya? Jadi bingung saya jelaskan. 4 badal ini makanya ya jaiz lebih tinggi, paling rendah adalah 4, maka di sini badalnya dia mengikuti, baru di sini boleh 2 karena dia yang paling tinggi adalah mad jaiz munfasil, paling rendah berapa? 2 badal. 4 kan? Berarti di sini 4. Nyari kesalahannya. Ini riwayat lain ya. Kalau kita 2 kan kalau waqaf kan? Iya sudah. Nah, baik, saya juga bingung karena riwayat lain. Jadi 4, terus kalau dia badalnya badalnya 2, berarti dia ngikuti di sini berapa? 4. Ya, kalau 2 aman, kalau 2 dia tetap 2 juga kan? Tapi kalau dia misalnya dia 2, badalnya dia 4, mad jaiznya dia 4, 2 sama ini 4, maka dia memakai 4 yang paling tinggi. Bingung sih. Oh, pecah. Pusing juga. Kok kayak metik ceritanya? Karena ini bukan asitibiyah aja sih. Oke, baik. Munfasil dan lagi berikutnya. Aduh, yang
ranking 1 aja begini. Enggak, karena teman-teman ini belum sampai ke situ, jadi saya bingung. Ini hitungan sekarang. Baik. 4 pangkat Jadi kita 2 lagi ini. perhatikan, kalau dia menghasilnya 5, kita ambil lagi yang 5. Ustaz Ustaz Rudi. Dedi ini ya terus tadi. Ngerti gak sih Ustaz Dedi? Coba terangin. Apa orang lain sudah? Ustaz Dedi ini kita ini bingung loh. Kalau antum bilang iya nanti Ustaz Dedi oh berarti paham semua ya. Antum itu mewakili kita semua loh. Dianggapnya sudah paham banget padahal kita Kita bingung. muter-muter juga. 4 pangkat 2, 5 pangkat 2 ya. Jangan ikut aja ya, oke baik. Baik, di sini Mad Jais Munfasil. Mad Badal itu ada dua harokat kalau Mad Jais. Sekarang Iya, ketika saja. dia berhenti, Mad Jaisnya misalnya dia Di badal. 2. tapi kalau kita waktu tetap 2 ya kan? Iya. Pusingnya. Kelas itu Tapi 9. kalau di riwayat lain itu dia ada 4, ada 5, itu yang saya pusingnya. Konsisten Tapi banget. kalau badal kita sama-sama 2. Iya. Ya, tapi kalau ini karena dia ngikutin. Kalau dia ngambil 2 maka dia 4. Kalau dia ngambil 2 maka dia ngambil 5. Oh, 5. Kalau 2 kita sudah kita skip aja Apa ini. ini Ayah sama Putri ini? Ustaz Dedi loh, Ustaz mulu itu. Ini berdua ini kenawain Ustaz Dedi loh. Salah dikit diketawain misalnya. Oke, nggak usah kita pusingkan ini. Jadi saya juga pusing. Tapi Ustaz Dedi nak pusing kok. Ya makanya iya Ustaz. Ini kayak kalau berumah tangga sama istrinya nih, iya Umi, benar kan itu, iya sudah gitu, biar enggak masalah, udah paham. Oke, baik kita kembali lagi jalur STB. Sekalinya jawab salah. Aja karena ada Toibatu Nasr. Kita bahas STB aja ya, karena saya Nasr nggak puasin banget. Intinya yang mana tinggi itu yang dipakai lebih tinggi. Sudah. Kita kembali lagi ke C ya. Lanjut ke C. Kenapa Ustaz Dedi? Yang ke B ini ada mau ditanyakan nggak? Nah, kalau yang adanya tinggi, gua ikut aja. Wah, sudah anunya. Badal lah tinggi-tingginya Ustaz. Paling rendah sudah itu. Iya. Kalau badal itu 2. 2 sudah. 2 ya kan? Badal tinggi. Ini karena kebiasaan. Iya saja. Iya saja. Betul saja. Aduh. Karena saya juga nggak mau menguasai yang bagian riwayat lain ya, riwayat lain. Iya. Jadi wajar aja kalian bingung, saya juga bingung. Ya Ustazah. Maaf Ustazah. Iya Ustazah. Paham Ustazah. Sekalinya 4 salah. Bukan. Majais itu dia kalau kita kan 4 atau 5, riwayat lain itu Majais 2. mufasil. Nah, susahnya ini kita Toibah kita ini tidak mempelajari Toibatun ya kan? Toibatun Nasr itu kan dia jaisnya kan dia 2, sedangkan kita nggak ada 2. Itu tetap 4 atau 5. Jadi ketika kita wakaf jais itu tetap 2 harokat. Itu yang saya bilang saya bingung juga cara menjelaskannya karena memang berbeda. Jadi intinya ketika dia wakaf sama-sama 2, baik dia itu badal maupun dia jais, karena asyitibiyah itu kalau jais itu dia tetap memakai 2 harokat. Nggak usah pusinginnya sudah ya, kita jalur lain nggak usah kita pakai. Jawab dulu Ustaz Dedi. Ya Ustazah. Kalau di atas sama, kalau Betul, di atas Ustazah. asyitibiyah. Kalau di jalur yang tadi yang petaka itu asyitibiyah. Jadi harus tetap memakai yang tertinggi. Yang mana tertinggi itu 2. Sekali lagi ya. Rantai nih. Ya terus. Kita lo belum. Selesai, oke selesai. Atau revisi biar usah saya nggak bingung. Jadi majais mufasil 2 atau 4 atau 5. ketika kita berhenti ini sama-sama 2. Sama-sama Tetap 2. 2. Karena apa? Mad badal itu juga 2 kalau dia wakaf ya. Kalau mad jais juga kita 2. Kenapa dia di sini ada 4 dari karena itu riwayat lain. Jadi kita nggak usah membahas, saya juga tidak menguasai riwayat lain. Kalau Syu'bah itu ngikuti juga ketika wakaf sama dengan asyidibiyah. Ya. Jadi makanya kita skip aja deh. Satu jalur aja dulu saja yang penting sampai kan. Mulai dewasa. Nah, tapi kalau misalnya kalau dia wasol, ini kalau wakaf. Kalau sekarang bagaimana kalau wasol? Kalau wasol sekarang majais itu berapa? 4 atau 5 kan? 4 atau 5. Nah, kalau ini kita riwayat lain dia badal itu lebih 4 atau 5. Ini sudah maksudnya. Makanya saya bingung. Ketika mau menjelaskan sama kalian,
tidak ada jalur ini gitu kan. Jadi misalnya kalau di sini dia wakofnya berapa tadi? Di sini 4 wajah kalau riwayat lain itu ada dia wakof ya, atau kok wakof lagi, kalau wasol kan 4 ya, wajah aba, berarti Wajah dia memakai juga mat badalnya, ada yang memakainya dia 4, jadi dia harus 4, paham ya? Tapi kalau misalnya dia 5, kalau dia 5, maka di sini wajah di 5 mana tadi nih? 5 jadi saya bingung juga. Iya, jadi di sini mood juga kan dia ada tombol 5. mood kan sini. Jangan di unmute no. Ya, jadi 4 sama 5. Aduh, pusing aku menjelasinnya. Saya ulang lagi ya. Wajah ada. Kalau misalnya dia mutasilnya dia 2 harokat, maka dia badalnya 2 harokat. Jadi dia mengambil jaiz jadi 2 harokat. Tapi kalau dia munfasilnya dia 4 harokat, badannya 2 harokat, dia tetap memakai 4 harokat. Kalau dia mutasilnya di 5 harokat, meski dia badannya 2 harokat, maka dia bacanya tetap 5 harokat. Wajah. Dipahamin aja geng. Tatapan saja deh. Apa nih ya? Saya juga nggak terlalu menguasai kalau yang riwayat. Berikutnya yang ke C. Sekarang pertemuan mat asli sukun dengan mat badal. Nah, kalau ini nyambung aja kayaknya. Tadi mat mufassir. Apa? Perhatikan di situ mat arif itu berapa? Arif disukun. 2, 4 atau 6. sama mat apa ini? Mat badal. Mat badal 2. Badal 2 aja. Saya sama. Contoh di kata ziuna. Nah, di sini ziuna ketika dia wasol ini kan dia mat badal ya. Tapi ketika dia berhenti, maka dia mat arif disukun. Nah, ketika dia berhenti, di sini kalau misalnya kita ngambil wakofnya 2 harokat, maka dia tetap aja juga dia 2 harokat. Terus kalau dia misalnya dia wakofnya dia 4, karena yang tertinggi adalah arif disukun, maka dia mengikuti walaupun badannya 2 harokat, dia tetap 4 harokat. Sama juga 6, kalau wakofnya dia 6, maka badannya nggak boleh jadi 2, tapi dia tetap 6, yang paling tertinggi. Berikut, pahamin yang C ya, udah bingung kan kayak tadi ya? Iya, Aman saja. Yang berikutnya yang ke D. saya pun tolong anu. Bingung saya itu. Aman, paham, iya, Apa? Rupanya kelemahan saya di sini. Baik, berikutnya penentuan mat wajib mutasil dengan mat badal. Nah, perhatikan mat mutasil tadi berapa? Mutasil 4 atau 5? Yes, of course. 4 atau 5. Jika wakaf 6. Terus sama pertemuan sama apa dia? Badal juga. Ini sama 2. juga ya. Hidup lagi hidupnya. Berarti ketika dia mat mutasilnya 4 harokat, meski badannya 2 harokat, maka dia dibaca 4. Kalau dia 5, badannya dia 2, maka tetap dia 5 ketika dia berhenti. Paham sampai sini? Insya Allah ya. Ketentuan matlin melalui mat arif disukun. Nah, perhatikan di huruf E ini untuk matlin sama mat arif disukun. Matlin sama arif disukun tinggi mana? Mat arif disukun. Mat arif disukun. Walaupun dia sama ya. Matlin. Jadi ketika kita membacanya dia lin itu 2, misalnya contohnya zalikal kita mula roib ya la roib 2 harokat nih linnya ya roib. Arif sukunnya kan dia 2 atau 4 atau 6. Jadi kalau dia 2 boleh dia 2, arif misalnya dia wakofnya dia 2, makanya sama dia 2. Tapi ketika arif sukunnya kita ngambil misalnya Ar-Rahmanir-Rahim itu 4, ya kan? Itu 4, maka dia tetap juga ngambil 4, nggak boleh 2. Meski tuh linnya dia 2 harokat. Tapi kalau misalnya kita milihnya 6, linnya 2, dia tetap mengambil 6. Kalau dia untuk mat arif disukun, karena apa? Mat lin sama mat arif disukun itu dia sama panjangnya kan? Kita biasanya kan sama. Tapi kalau kita mau bedakan, nggak boleh arif disukun lebih rendah daripada lin. Kalau lin itu kan bisa 2,
bisa 4, bisa 6 sama kan? Tapi kalau kita mau pakai ketika wakaf kita linnya itu 2 harokat, tapi mat arid li sukunnya 4 harokat. Jadi dia nggak boleh dia di arid li sukunnya dia boleh 2 tapi nggak salah. Misalnya dia mat linnya itu dia 4 harokat ya, 4 harokat, maka mat arid li sukunnya dia 4 harokat, maka kalau linnya itu dia nggak boleh 2 tapi dia juga ikut 4 atau juga boleh 6, yang penting lebih dari matlin ya. Sama ketika matlinnya 6 harokat, mat arid li sukunnya dia 6 harokat, maka linnya ini dia boleh 2, boleh 4, boleh 6, tapi dia nggak boleh lebih dari itu karena memang paling tinggi adalah 6. Kesimpulannya lagi, matlin itu mengikuti dia arid li sukun. Boleh sama, boleh juga tinggi, tapi yang lebih tinggi adalah mat arid li sukun. Matlin ini nggak boleh tinggi daripada mat arid li sukun. Matlin ini tidak boleh tinggi daripada mat arid li sukun. Sekarang saya tanya, kalau dia linnya bacanya 4, berarti mat arid li sukunnya minimal berapa? 4. Berarti dia boleh 4, boleh 6. Boleh 2 nggak dia? Nggak boleh karena matlinnya dia membacanya 4 paling rendah. Jadi dia nggak boleh dia lebih kecil daripada matlin. Tapi kalau dia matlinnya dia 2, maka arid li sukun boleh 2, boleh sama. jadi boleh sama, boleh lebih, harus lebih dari itu, nggak boleh dia 2. Seperti itu ya. Paham ini ya? Berikutnya lagi di sini mad jaiz, munfasil dan wajib mutasil. Kalau munfasil dengan Mutasil. mutasil tinggi mana? Mutasil. Tinggi mutasil kan? Ya. Tinggi mutasil berarti sama juga kayak gitu. Kalau mutasilnya dia dia munfasilnya 2, tapi contohnya di sini apa ya? Oh, maksudnya kayak gini ya. Mungkin tadi saya fokusnya pada ketika wakaf ya. Ini ketika dia wasol. Sama dengan di B itu sebenarnya ketika wasol. Jadi misalnya kalau kita mau ngambil munfasilnya, kita ambil munfasilnya itu 2, misalnya ya 2. Tapi kalau mutasil mutasilnya nggak boleh, nggak ada, paling rendah adalah 4. Makanya dia harus 4. Terus kalau dia 4 boleh 4, 5 sama 5. Nah itu saja sih. Kayaknya gitu aja deh cara penjelasannya. Kenapa deh? Pusing juga. Kalau di bukunya saja, kalau ketentuannya ada 2 dia saja yang arid sukun tuh sama din. Yang mana tuh? Yang F Yang bagian F. Kalau arid li sukunnya 2, boleh. dinnya pasti 2, minimal memang 2 kan? Nah ini yang tadi sudah kalau madinnya, aridnya 6, madinnya boleh 2. Kalau berapa? Kalau arid sukunnya 6, madinnya boleh baca 2. Enggak, 2 atau 4 atau 6. Kalau linnya boleh 2, dia harus lebih rendah dibandingkan 6. Paham nggak? Misalnya gini, Mas. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Tapi lin kita itu boleh 2, boleh asal konsisten. Jadi dia boleh memakai semuanya, tapi konsisten. Kalau misalnya 2 terus. Kalau misalnya dia mana tadi 4 semuanya juga 4 meskipun arid li sukun kita 6. Ya kan? Jadi ini aman aja. Kalau ini mau 2 atau 4 atau 6. Yang berbedanya itu ketika dia yang tapi enggak sih, ini ngikutin aja. Cuma gini, kalau misalnya arid li sukunnya itu dia 4, nah dia 4 ya kan, berarti linnya itu nggak boleh 6. 2 atau 4. Jadi 2 atau 4. Kalau dia 2 ya pasti dia 2. Ya kan dia harus Di bawah. di bawahnya atau sama. arid, karena arid lebih tinggi. Apa ada lagi? Jadi berarti Kalau aridnya 6, di bawahnya kan? iya, berarti kalau misalnya kita bertanya kayak gini, kalau misalnya linnya 6 berarti berapa? 6. Iya, dia nggak boleh 4 Lebih. karena dia harus lebih tinggi arid daripada lin. Ya, lihat pokoknya kuncinya lihat aja yang di bagian aridnya.
Kalau 6 berarti di sini aman aja karena memang 6 mau samakan 6 boleh, mau samakan 4. Tapi yang nggak boleh ini ketika kita linnya dia arti sukunnya 4, kita baca linnya 6. Ya paham ya? Kalau 2 boleh, 4. Sama dengan yang lainnya kayak gitu juga. Pokoknya yang mana lebih tinggi derajatnya ngikutin itu. Nggak boleh dia kecil daripada yang derajat tinggi ini. Lazim itu kan 6, ya kan? Wajib itu 4 atau 5. Sedangkan jaiz kita 4 atau 5 kan? Jadi kalau misalnya wajib yang kita baca misalnya setiap 4 wajib itu kita baca 5, maka mad jaiz gun fasilnya berapa? Ya, berapa? Boleh 4, boleh 5. Tapi kalau misalnya jaiz gun fasilnya 5, wajibnya harus 5. Nggak boleh 4. Karena tinggi mana? Tinggi Oke, misalnya saya baca wajib. Wajib ini saya baca 5 harokat. Jaiz boleh nggak 4? Boleh. Boleh nggak dia 5? Ya boleh karena sama, nggak boleh tinggi. Yang nggak boleh gini, ketika dia wajibnya 4, jaiznya boleh nggak 5? Kenapa? Karena dia ngikutin yang terkuat. Ini harus mengikuti si kakak yang lebih kuat. Wajib. Berarti di sini bacanya apa? Dia harus 4, nggak boleh dia 5. Apalagi contohnya? Ada lagi? Mau ada pertanyaan lagi? Misalnya pakai ini gitu. Saya ulang lagi, lazim itu 6 harokat, ya kan? Ketika kita misalnya waqaf ada lazim, ada juga mad wajib. Maka wajib ini ketika sukun ada bersamaan dengan misalnya ya bersama dengan lazim, maka dia harus 6. Nggak boleh dia karena yang lebih tinggi adalah lazim. Karena wajib itu ada 6. Ketika dia ketemu 3 bagaimana? Arti sukun, ada juga dia wajib, ada juga lazim. Berarti dia yang paling tinggi mana? Lazim. Jadi dia harus 6. Jadi nggak boleh dia lazim ini dibaca 5. Ya. Berikutnya lagi misalnya ada mad wajib bertemu dengan, tapi nggak ada sih yang kayak gitu. Biasanya sih wajib itu sama arti sukun yang sering kayak gitu. Kalau misalnya arti sukun bertemu dengan mad lazim, kalau mad arti sukunnya kita baca misalnya 4, ketika dia waqaf kebetulan itu juga lazim, dia juga kaidahnya juga arti sukun, berapa harokat? 6. Karena apa? Karena bertemu dia tadi lazim dengan mad arti sukun ya tadi ya. Mad arti sukun. Walaupun arti sukunnya ini kita bacanya 2 atau 4, ya kan? Tapi kalau ketemu dia di situ lazim sama arti sukun jadi 1, maka tetap memakai 6. Nggak boleh memakai tadi 2. Jadi yang tadi di atas itu arti sukun 2 harus ngikutin yang si lazim tadi ini. Ketika dia bertemu 2 mat tadi ini, pokoknya mat ini ketika dia bertemu jadi 1, maka pilihlah mat yang paling tertinggi. Nggak boleh lebih rendah daripada mat yang terendah. Kalau misalnya mat arti sukunnya itu dia ada 2, 4 atau 6 tapi lazimnya 6, makanya nggak boleh dia memakai 2 atau 4 lazim ini, harus memakai 6. Arti ini mengikuti si lazim. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke lah. Oke. Masih. Masuk. Saya juga pertama awal-awal dijelaskan sama Ustadz itu saya juga bingung. Lama-lama pas ketika dipasangkan kayak gini, baik. Sekarang kita bikin soal ya, misalnya misalnya mat ini ketemu dengan ini sekian, ini berapa panjangnya yang harus dipakai? Oh karena dia lazim pasti dimentok 6, nggak boleh dia lebih turun dari itu. Kalau misalnya dia mat badal sama mat jaiz, maka apa? Jaiz yang menang kan? Iya. Kalau misalnya dia badal 2, ya kan? Maka mat arti sukunnya mat jaiznya ini berarti dia 4, ya kan? Nah, sedangkan kalau misalnya dia 5, maka dia juga badalnya dia mengikuti si 5. Yang mana yang paling tinggi? Tapi kalau riwayat kita kalau waqaf tetap 2 ya. Itu yang tadi saya bingung ya, pusingnya yang dia tuh.
Tapi kalau wasol enggak. Kalau wasol dia tetap kaidahnya kalau dia 4 dia tetap 4, badal ya tetap 2. Kalau di riwayat lain badal itu ada lebih dari 2 harokat. Oke, sampai sini. Ini poin ke mana tadi? Apabila waktu pada Hamzah di Arab, maka berkumpulan 3 mat, yaitu, nah ini perhatikan catatannya, wajib mutasil, mat badal, dan mat arti sukun. Dalam situasi seperti ini, mat badal dikalahkan oleh wajib mutasil, maka tersisalah mat wajib mutasil dan mat arti sukun, sehingga pertemuannya dikembalikan ke poin A. Nah ini ke poin A, berarti tetap tinggi wajib mutasil. Ya, ketika dia 4 maka dia arifnya 2 maka dia pakai 4. Kalau dia misalnya mutasilnya 4 harokat, sama-sama arifnya juga 4, mengikuti juga dia 4. Kalau misalnya dia wakafnya dia 4 atau misalnya mutasil arif sukunnya 6 maka dia memakai yang 6. Pokoknya yang mana yang tertinggi lah gitu ya. Oke, selesai sampai sini. Semua penerima disesuaikan dengan kekuatan masing-masing mat, sebagaimana dijelaskan Syekh Ibrahim As-Samudi. Oke, alhamdulillah. Selesai pembelajaran Asy-Syamili kita. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada yang membingungkan, silakan dibuka lagi kembali biar kita ulang nggak bingung. Nanti saya ulang lagi penjelasannya. Saya dia, ada? Bingung? Sudah hatam? Kalau saya waktu jadi tolibah juga saya awalnya pusing, bingung saya dijelaskan ustadznya aja yang jelaskan saya bingung, apalagi saya memahami bingung. Sama, kasusnya sama seperti ini. Karena apa? Ketika berbicara sudah berbeda dengan jalur kita, ya kan? Itu akan membingungkan. Jadi berapa lama baru Anda bisa mencerna? Ketika sudah tadi pertanyakan kayak gitu baru lebih paham. Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya kayak gini. Karena kemarin saya tuh begini aja. Ya udahlah kalau lebih amannya memakai 4 aja sudah, nggak usah arif disukun 4. Semuanya jadi, sampai. Jadi wajib sama aman 4. Yang penting 4 lazim 6 nggak boleh kurang dari itu gitu. Kalau saya nyimpulkan kayak gitu. Jadi kalau seperti kayak gitu, ya udah. Jadi kita nggak menguasai yang ini, tidak jadi kuasai. Nggak kayak gini. Yang pentingnya kalau misalnya, yang penting pertanyaan guru ketika kita misalnya, yang penting ini hafalkan ini. Iya, yang 5 tadi saya. Yang mana yang paling tinggi. Ya, Karena kalau ditanya yang yang mana yang tertinggi, ngikutin yang tertinggi. Walaupun itu mat rendah. lazim, mat wajib mufasil ya. Lazim dulu, Lazim tadi Ustaz. Oh iya Ustaz. Oh siap Ustaz. Iya paham Ustaz. Ya, Oh kesemprot dia. Tanya. Kalau wajib mutasil sama arif disukun, jadi yang mana dipakai Ustaz? Wajib. Wajib dong. Oh iya. Wajib ya. Iya. Kalau wajib sama lazim? Wajib. Lazim lebih tinggi saja. Oh ya berarti lazim. Berarti sudah tahu ya. Kalau misalnya mat arif disukun sama badal? Badal paling terakhir saja. Iya. Berarti kalau misalnya mat arif disukunnya 6, berarti badal itu berapa? Kita harusnya ngikutin yang paling tinggi kan? Iya, berarti kita mat arif tadi disukun berapa? 4. Badalnya 2, karena kita 2 aja. Oh, berarti kita ngikutin yang paling terakhir. Arif disukunnya kalau kita pakai 6 ya tetap 6, badal tetap 2. Kalau misalnya dia 2, badal tetap 2. Kalau misalnya arif disukunnya 4, badal tetap 2. Paham saja. Iya, jadi gitu ya. Paham gak ini? Paham. Kalau ketemu, Kayaknya pokoknya kalau ketemu tetap dia ngikutin si arif sukun. Arif sukunnya. Kalau badal itu kita nggak ada, tetap 2. Tetap sama tadi. Kalau wasal ya, kalau misalnya wakaf tetap 2, nggak ada dia 4 atau 5. Tambah pusing lagi. Tadi mah kayak Ini- Pusing nggak Dan? pusing saja. Antara Sudah. pokoknya Nggak usah dipaksa. mendahului. Rata mau pusing Matlin kan? mendahului.
Nggak juga ya, karena aman aja ya. Ustazah Ratna itu pusing berilmu. Kalau kayak kami ini pusing nggak berilmu. Jawaban terakhir, iya Ustazah. Iya Ustazah. Baik makan Ustazah, makanan Ustazah. Iya. Ya. Sesi tanya jawab silakan teman-teman. Atau misalnya punya pengalaman ini kan mohon maaf ya sebelumnya Afan ini dua dari konteks. Jadi kegiatan tahsin kita ini adalah quality control pengajar rumah Quran. Jadi misal teman-teman ini di luar pernah dengan materi yang sama, silakan didiskusikan gitu. Oh ternyata di saya ini seperti ini loh konsepnya Ustazah misalnya. Ternyata ada yang lebih mudah misalnya, silakan disampaikan. Jadi kita sharing aja konsep konsepnya di sini ya. Ini peserta baru muka lama Ustazah Sisi. Ustazah dia ini baru. Baru-baru ini. Tapi sudah lama dia tuh ada tuh sana tuh. Paling pinggir sebelah sana dia. Artinya yang dulu kembali lagi. Ya itu sudah CLBK lah ya. Cinta lama bersemi kembali ke rumah Quran gitu. Oh cinta lama belum kelar ya CLBK. Itu Ustaz Dedi. Iya Ustaz ya. Iya. Ada lagi yang baru-baru enggak ada ya? Ayo sambil makan sambil. Ayo, ada yang ditanyakan? Tanyakan. Ayo ditanyakan. Misalnya gini saja, misalnya gini ya. Silakan. Untuk Ada nggak? pemahaman. Coba Putri, ayo Putri yang dibingungkan Put. Dari tadi kamu ketawa aja terus dari awal. Orang ketawa berilmu loh, kita di sini ketawanya tuh. Kalau kita lupa dulu saja. Kita sudah pernah belajar ini kan? Setelah lupa cara baca yang itu. Pokoknya ingatannya malah itu sendiri. Tapi kalau dia ini kalau yang tadi kau tanya deh, itu kalau misalnya dia itu wasol, tapi kalau wakok dia tetap dua. Manjais kan kita dua harokat. Misalnya gini deh, dia panjang kan? pokoknya badan itu selalu dua, karena paling terendah, ya kan? Kalau misalnya arif di sukunnya atau misalnya apa tadi jais, Itu kalau wasol saja ya. kalau apa gini deh? Ayo pas menjelaskannya ya. Saya Susi bilang wakop, ini wasol lagi. Itu wakop dulu. Kalau wakaf itu jais kita berapa? 4, 5, Mat jais kita kalau berapa kalau jais mufassir? 4, 5, 6. Di poin mana sih ya? 45. Mana tadi itu jais? 4 atau 5. 4 atau 5. Kan? Itu kalau wasol. Kalau wakaf jais. Kembali dua harokat kan? Iya. Berarti dia tetap dua, badan juga dua. Tapi kalau wasol, misalnya arif sukunnya dia 4, maka badal tetap 2 karena badal itu udah lebih dari 4 kan badal paling terendah ya kan. Kalau misalnya mat arif sukunnya tetap 5, badalnya tetap 2 karena apa? Nggak ada lagi lebih pilihan yang kan emang yang tertinggi yang arif sukun mat jais kan berapa jais 4 atau 5. Kalau dia wakaf 2, maka ketika kalau dia wakaf aman aja dua-dua. Tapi kalau dia wasol, tetap 4. Kalau kita milihnya 4. Kalau ketemu badal tetap 2, tapi nggak pernah ketemu dia nih. Kalau dia berhenti sama ya tetap 2 harokat kan jais mufassir kita kan 2 harokat, ya kan? Kita masih berbicara riwayat lain deh. Ya, nggak usah nanti pusing, saya juga pusing. Jika wakaf. Ini kita berbicara asytibi aja. Dek, sekarang saya tanya, mat jais kalau berhenti berapa harokat? Berarti mat badalnya tetap 2. Kalau misalnya wasol, mat arif sukunnya 4, badalnya berapa? 2. Ya tetap 2 karena badal memang pilihnya 2, nggak ada lagi lebih kan? Kalau riwayat lain berbeda, kita berbicara kita asytibi saja, biar nggak pusing. Apalagi deh yang kau tanyain? Yang lain, ayo yang lain. Yang tadi membelit itu yang di mana? Yang di B ya? Yang yang pertama itu sejak praktek itu saja. Oh prakteknya, Contoh. kalau prakteknya misalnya di misalnya as-sama ya. Kita ngambilnya misalnya praktikan di situ. Di bagian bawah kata nama matnya muttasil. Oke? Ya. Muttasil. Di situ muttasilnya kita
mat arifnya 2 harokat, ya kan? Ya. Bismillahirrohmanirrohim, cepat misalnya 2 harokat. Mutasilnya kita ambil 4 harokat, ya kan? Ketika bertemu kedua ini, ketika wakof terjadilah 2 mat, ya kan? Bisa dikatakan mat arif sukun, bisa juga mutasil arif. Makanya namanya kalau ketemu ini namanya mutasil arif, karena pertemuan dengan wajib mutasil dengan mat arif. Ada saya pernah bilang kan? Nah, maka kalau misalnya kita ngambilnya 2, arifnya kita itu 4, maka wakofnya ambil 4. Yang tertinggi. Terus biasanya lagi. Kalau misalnya itu tapi kita 4 juga. Ini kan kalau arif disebutnya terjadi ketika wakof, ya kan? Ya kalau? Nah, sekarang begini lagi deh. Kalau misalnya arif sukunnya kita ambil 6, CCTV. mat wajibnya, mat mutasilnya kita ambil 4, ya kan? Misalnya 4. Nah, berarti maka yang kita ambil yang mutasil sama arif disukun tinggi mana? Arif tinggi. Coba lihat lagi. Oh iya, maksudnya Mutjais kan. Kalau apa namanya mutasil berapa harokat ketika wakof? Wajib. Pilihannya 2, 4, 6. Mat wajib mutasil. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Berarti apa? Kalau dia arifnya 6, pasti dia juga 6. Nggak boleh dia ngambil 4. Karena apa? Tinggi derajat dia kan, arif disukun. Kok arif disukun mat wajibnya kan? Nah, berarti tetap 6. Sekarang pertanyaannya, Biar saya kalau kena misalnya tinggi dia mutasilnya derajatnya ini 5, misalnya 5, ya kan? Misalnya 5, arif Kalau disukunnya 4. Berarti ketika wakof, kau ambil yang mana? Ngikutin dia yang mana? 5 atau 4? 5, karena wajib, karena dia patokannya mutasilnya 5, arifnya 4, ya kan? Tinggiannya mutasil. Sekarang gini, mutasilnya 6, salah, mutasilnya 5, ya kan? Mutasilnya 5. Terus mana lagi arif sukunnya? Misalnya 6, berarti berapa ketika wakof? 6. Iya, ambil yang 6. Kalau wakaf ya. Karena kan mutasil ini pilihannya kan 4, 5, 6. Jadi kalau misalnya arif sukunnya 6, dia juga harus keluar 6, nggak boleh. Tapi kalau misalnya dia misalnya 5, misalnya contohnya yang di kolom kedua, perhatikan. Misalnya dia arif sukunnya 4, ya kan? Tapi mutasilnya 5 kita ambil, maka ketika berhenti jangan ambil 4. Padahal itu kan harusnya kan kita boleh 4 ya, tapi karena kita mutasilnya kita baca 5, kalau wakaf harus 5, nggak boleh kamu 4. Paham ya? Gitu. Kalau misalnya pusing nggak usah di skip aja deh, berarti belum kita nangkep banget, cuma sekedaran aja. Iya, pusing itu kan nggak tahu hukum aja. Iya, Tahap belajar. makanya paling enak gini aja, kalau nggak mau pusing gini. Kalau kita mau ngambil 4, ya 4 aja dah. Lebih aman tuh 4 sebenarnya. Makanya mutasil itu kalau kita 5, kalau kita nggak menguasai jangan sekali-sekali ngambil 5. Karena apa? Nanti ketemu 2 ini, nanti bingung. Nah, misalnya dia 5, kau nanti pas ketika berhenti, kamu ngambil 4, padahal harusnya 5. Walaupun kamu arif disukun 4. Karena kita memakai mutasil tadi ini, wajib mutasil kita awalnya membacanya 5. Makanya para qori jarang mengambil dia kayak gitu, kecuali ujian. Dan sekarang baca arif sukunnya wajib mutasil 5 harokat. Kamu memakai wakof arif sukun 2 harokat, ketemu kamu lah kata ini. Jangan memang kamu sekali-sekali memakai 2. Ya 5 gitu. Paham ya? Paham sudah. Dek, kalau kamu pakai arif sukun 6, ketemu dengan mat wajib ini, berapa kamu wakof ketika bertemu 2 ini? 6. Ya 6, karena nggak boleh dia Kurang. walaupun kamu bacanya wasol kamu ngambilnya 4 atau 5, tapi ketika berhenti karena kita arif sukunnya 6, jangan kamu ambil berhenti dia 4 atau 5, karena kamu sudah arif sukun paling terendah ini derajatnya paling tinggi, jangan juga dia jadi rendah, harus dia juga menyamakan, dia harus juga tinggi, jadi 6. Paham ya? Nah, kalau paham kayak gini boleh terapkan pakai ini, tapi kalau enggak jangan, lebih baik amannya ambil yang 4 aja deh, jangan yang 5. Paham?
saya bingung, tapi lama-lama ketika sudah seperti kayak gini nanti lama-lama paham sendiri kok, insya Allah. Nanti deh kalau ketika apa namanya talaki ya, ketika nanti baca Al-Quran panjangnya sekian berapa nanti saya tanya-tanya itu ya. Ya, contoh dulu dalam Sudah tadi saya yang tanya panjang. tadi. Ada yang mau saya tanya lagi sama Yang jadi saya sudah tanya kalimat jadi panjangnya. paham. Sudah tadi. Siapa lagi mau Baca, saya baca. tanyakan? Atau Ratna mau saya tanya? Rizky ngantuk ya Rizky. Oke, yang merasa bingung siapa yang tangan nanti saya tanya. Dedi tadi kan bingung, makanya saya tanya. Dedi paham sudah enggak? Paham sudah. Masya Allah. Paham juga saya daripada tanya. Dan gitu, kalau bingung lebih kayak apa namanya ditanyakan nanti saya tanya nanti lama-lama kayak Dedi tadi kan bingung kan ketika ditanya-tanya lama-lama paham. Nah sekarang siapa lagi di akhwatnya siapa yang belum paham? Putri jangan diam Putri. Dari wajahmu kayaknya Mbak gitu ya. Oke, Jamila, perhatikan Jamila. Kalau misalnya bertemuan mutasil sama arid, ya wajib mutasil. Kalau misalnya arid mau kamu baca kalau misalnya 2, terus itu wajib mau baca 4. Ketika bertemu ini berdua, wajib sama arti sukun. Seperti contohnya as sama itu kan 2 ya, 2. Berapa kau panjangkan? Apakah ngikuti dia arid 2 harokat atau dia ngikutin wasolnya mutasil tadi ini 4 harokat? Jadi yang mana kau pakai? Mutasil. Kenapa dia memakai mutasil? Karena tingkatannya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kalau misalnya arif di sukun 6, kamu baca nada lambat nih. Kamu panjangkan 6 Bismillahirrahmanirrahim. Ayat apa lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. 6 harokat. Ketika bertemu ini, baca wasolmu mutasilnya itu kamu bacanya 4. Ya kan? Bacanya 4. Ketika kamu wakaf berapa ketika bertemu as-sama ini diwakafkan 4 atau 6? Jadi gimana sebenarnya? Mat arif di sukun tuh kamu baca 6 nih. Ya kan? Ketemulah mat wajib mutasil ini. Wakaf nih. Wakaf ini ada 2 mat kan terkumpul, yaitu apa? Mat arif di sukun dengan wajib mutasil. Tapi wajib mutasilmu kamu baca dari tadi awal itu 4 harokat, tapi arif di sukun 6. Ketika wakaf kau baca berapa ini? 6. Kenapa 6? Karena tingkatannya lebih tinggi. Iya, karena wajib mutasil itu pilihannya ketika wakaf 4 atau 5 atau 6. Kalau maka dia ngikuti juga 6. Nggak boleh 4 ya, nggak boleh 5. Padahal kamu dari tadi bacanya 4 atau 5 kan? 4 atau 5 wasolnya. Tapi ketika wakaf karena kamu alif di sukunmu 6, maka kamu harus pakai 6 juga. Paham ya? Yang mana itu tinggi? Siapa lagi? Berarti sudah paham 2 orang. Siapa lagi? Yang merasa nggak paham? Kakak paham juga ya? Itu terjadi dalam satu kali sebelum kita mengakhiri wakafnya dengan satu kali bacaan. Iya, 1 kali bacaan. Kalau misalnya kita berhenti, ya kan? Saya mau ngaji lagi, misalnya mau keluar sebentar nih, ya kan? Selesai nih, tadi kita bacanya kayak gitu kan? Kita mau ganti metode lagi, gak apa-apa. Saya mau ganti jadi anu aja dah, biar aman 4 aja ya udah. Ini terjadi ketika kita ujian. Kalau bacaannya aman aja, nggak usah diikutin ini, karena pusing. Kalau misalnya nggak paham, saya aja sendiri saya nggak mau pakai cara ini, kecuali nanti saya ujian. Yang penting saya paham. Nanti ketika saya ujian, bacanya sekian ada soal bisa menjawab, gitu loh. Kuncinya yang mana tertinggi itu dipakai. Nggak boleh dia terkena. Nah, seperti itu. Siapa lagi? Ayah mau ditanya? Kita aja sudah. Hah? Oke, dikit ya. Oke, Ayah. Sekarang ini kita kembali ke pilih yang mana nih? Golongan yang oke, Lin. Sekarang Lin. Lin yang mana tuh? Oh iya. Oke, yang Lin ya. Ketika Lin ini yang itu juga kamu? perhatikan, misalnya kamu baca linmu itu 2 harokat, ya kan? Alif di sukunmu ini kamu baca kamu baca 4 harokat. Berarti boleh nggak seperti itu? Boleh.
Kalau misalnya linknya kamu baca misalnya 4 harokat, tapi arti sukunya 2 harokat, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena apa tadi?